Pertanyaan berikutnya, yang keempat, siapa saja kemudian yang bisa dan tidak bisa atau tidak boleh menerima vaksin COVID-19? Termasuk saya nih bertanya nih, karena kan saya pernah terpapar COVID-19. Apakah boleh mereka yang sudah pernah terpapar kemudian disuntik lagi dengan vaksin yang sebenarnya berisi virus yang sama tetapi sudah dilemahkan? Bisa jawabannya, karena saya sudah mengkonfirmasi hal ini langsung kepada ahlinya. Jadi tenang saja, kita justru akan semakin terproteksi dengan vaksin COVID-19 ini. Walaupun memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menerima vaksin ini. Pada prinsipnya orang yang telah terinfeksi kemudian sembuh itu belakangan. Namun kalau kita melihat di berbagai negara biasanya boleh menunda sampai 3 bulan, jadi masih tetap perlu mendapatkan vaksinasi karena menurut perkiraan para ahli antibodi yang ada di tubuh orang yang baru terinfeksi itu lama-lama akan habis dan karena itu diperlukan vaksin. Untuk kelompok-kelompok yang saat ini belum bisa menerima vaksin, ya harus dilindungi jangan sampai terinfeksi, artinya memakai protokol kesehatan yang ketat. Lagi pula kan sekarang izinnya kan izin darurat, Mas. Izin darurat itu berarti karena uji klinik fase 3 belum selesai total, sehingga untuk yang sekarang ini belum layak untuk mendapatkan vaksin, satu saat nanti mungkin sekali bisa mendapatkan vaksin juga. Jadi untuk dipilihkan vaksin mana yang cocok. Minum dulu. Oke, pertanyaan berikutnya yang kelima adalah kenapa cuma Sinovac? Apakah cuma Sinovac saja yang diimpor oleh pemerintah Indonesia? Dan apa bedanya dengan vaksin-vaksin yang lain? Yang jelas, pemerintah kita sudah mengadakan proyek untuk bisa mendatangkan vaksin-vaksin lain. Tidak hanya Sinovac. Ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Novavax. Dan apa bedanya? Kita lihat informasi berikut ini. Pemirsa, berikut adalah 3 di antara 7 vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Vaksin ini adalah vaksin COVID pertama yang digunakan di Indonesia setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau EUA. Dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Dengan cara ini, tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19, yaitu SARS-CoV-2, tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Vaksin Sinovac disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan selama 14 hari, sebesar 0,5 mili per dosis. Yang kedua, vaksin COVID-19 produksi Pfizer-BioNTech, dikenal dengan nama resmi Comirnaty. Vaksin ini merupakan hasil kerjasama perusahaan farmasi Amerika Serikat dengan perusahaan bioteknologi Jerman. Dalam pembuatannya, vaksin Pfizer yang menggunakan teknologi messenger RNA yang akan mengajarkan sel di tubuh kita untuk membuat protein pemicu respon imun tubuh. Dalam penggunaannya, vaksin Pfizer-BioNTech harus disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 28 hari sebesar 0,5 mili per dosis. Yang ketiga, vaksin COVID-19 produksi Novavax. Vaksin ini adalah vaksin COVID-19 produksi perusahaan bioteknologi asal Maryland, Amerika Serikat. Dibuat menggunakan platform atau metode protein subunit, yaitu spike protein khusus untuk meniru protein spike alami di dalam virus COVID-19. Cara kerjanya dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi. Protein tersebut dikombinasikan dengan bahan pembantu bernama adjuvant matrix M Novavax.
yang dapat meningkatkan respons imun dari antigen protein. Pertanyaan terakhir, ini kita semua sudah nggak sabar ya. Dengan adanya vaksin ini terus kemudian kapan pandemi ini selesai? Kapan herd immunity atau kekebalan komunitas ini bisa terbentuk? Sabar, ada prosesnya, semuanya membutuhkan waktu yang akan dijawab langsung oleh pakarnya. Agak sulit ini ya, karena kita memang menggunakan vaksin baru dan juga memang dipengaruhi juga oleh ya nanti kepatuhan masyarakat di dalam vaksinasi dan sebagainya. Karena kalau hitungan kita, misalnya dengan asumsi ya, vaksinnya adalah 65% efikasinya, kemudian misalnya adalah penularannya adalah sekitar 2, katakanlah begitu ya, satu orang bisa menularkan pada 2 gitu ya, maka kita akan membutuhkan hitungannya itu sekitar 77% populasi itu harusnya tercover oleh vaksinasi begitu. Nah berarti apa? Programnya itu harus mencakup sekian itu, dan itu mau berapa lamanya tergantung ketersediaan vaksinnya begitu. Jadi kalau pemerintah cepat menyediakan vaksinnya, insya Allah akan lebih cepat juga tercapai begitu. Jadi nggak bisa diramalkan sekarang. Vaksin itu kan memang tidak hanya dari Sinovac saja. Misalnya mau ada vaksin yang lain, itu juga silahkan begitu. Dan saya lebih setuju tidak digratiskan begitu oleh pemerintah. Maksud saya ya, memang sebagian bisa di-cover oleh pemerintah. Tapi mungkin yang vaksin-vaksin yang di luar itu boleh diregulasi begitu, didatangkan, tetapi mungkin oleh swasta misalnya tetap sesuai dengan aturan, dan itu akan mempercepat. So, gimana? Sudah terjawab kan lewat jawaban-jawaban tadi? Mudah-mudahan terjawab. Tapi yang harus dipahami adalah vaksin ini bukan akhir dari segalanya. Vaksin memang diharapkan bisa menjadi game changer agar pandemi ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Tetapi itu semua akan mubazir kalau kita semua, saya, Anda tidak mematuhi, tidak taat terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kita juga harus menerapkan itu semua agar kita ikut menjadi game changer, agar bisa membawa bangsa ini dan dunia terbebas dari pandemi. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV.